Pemirsa, menjaga moral dan etik mutlak dilakukan oleh seorang pemimpin, apalagi bagi seorang kepala lembaga atau bahkan negara. Ya, keharusan ini pemirsa bukan tanpa alasan karena seorang pemimpin harus menjadi contoh bagi setiap individu yang dipimpinnya. Jadi sosok pemimpin seperti apa yang ideal untuk bisa memimpin negeri kita ke depannya? Berikut wawancara Rifki Nafis Basya bersama Romo Frans Magnisuseno untuk Anda. Pemirsa, saat ini kami sudah bergabung dengan Romo Magnisuseno untuk membahas bagaimana pentingnya etika dan juga moral seorang pemimpin, khususnya di Indonesia saat ini. Dan terima kasih Romo telah bersedia bergabung bersama kami untuk membagikan pandangan dan juga pengetahuannya. Dan saat ini kami ingin memulai dengan pertanyaan, bagaimana pandangan Romo terkait etika dan juga moral seorang pemimpin, khususnya untuk menjadi tauladan bagi bawahan dan juga masyarakat. Menurut saya, yang harus jelas bahwa begitu dia menjadi pemimpin, apalagi pemimpin suatu bangsa yang besar, yang tidak mudah dipimpin karena begitu besar, kita mengharapkan begitu dia berjabat, dia 100% memberikan diri pada jabatan itu. Misalnya saja, dia akan harus mengorbankan sesuatu dari kehidupan kekeluargaan karena tidak akan punya waktu. Pemimpin negara mungkin dituntut 24 jam, tidak bisa mengatakan sesudah jam 6 sore bagi keluarga dan teman-teman saya. Jadi itu orang yang memberikan diri seluruhnya, itu juga saya kira semangat seorang pemimpin. Pemimpin itu akan tentu kita ukur. Salah satu ukuran sederhana paling dasar adalah bahwa pemimpin itu menaati hukum dan undang-undang dasar. Karena Indonesia itu kan negara hukum. Sekarang juga ada dalam undang-undang dasar, saya kira pasal 1.3 mengatakan, atau pasal 1.2 mengatakan Indonesia negara hukum. Artinya penguasa itu memimpin, memberi perintah, membawa bangsa tidak hanya menurut seleranya sendiri, tetapi atas dasar hukum yang ditetapkan dan dalam batas-batas hukum dasar, undang-undang dasar yang menggariskan wewenang dan batas wewenangnya. Itu yang pertama. Tapi tentu kita mengharapkan lebih dari bahwa dia hanya menaati hukum. Namun tentunya Romo, kita mengetahui bagaimana kondisi saat ini di mana ada tekanan dari relasi ataupun jabatan hingga bahkan menghasilkan korupsi, kolusi, nepotisme ataupun KKN yang kita kenal sejauh ini. Dari pandangan Romo sendiri, bagaimana cara seorang pemimpin yang memiliki etika dan moral dalam menghadapi hal tersebut? Tentu yang amat berbahaya kalau dalam kenyataan negara dipimpin menurut kepentingan mereka yang menguasai modal. Itu kita tahu semua. Itu namanya oligarki. Jadi bukan lagi rakyat yang diwakili, melainkan mereka yang bisa membiayai. Suatu tantangan besar bagi Dewan Perwakilan Rakyat. Karena Dewan Perwakilan Rakyat itu, misalnya dalam tahun terakhir, saya heran ada macam-macam debat, kritik, macam-macam dalam kaitan dengan pemilu. Saya juga ikut bicara kadang-kadang. Nah, kok dari Dewan Perwakilan Rakyat, saya tidak dengar suara apapun. Mereka diam 1000 bahasa. Apakah itu ada kaitan dengan kenyataan bahwa menjadi wakil rakyat itu paling penting mendapat modal? Katanya 5-10 miliar rupiah. Gaji saya sebagai guru besar terakhir 10 tahun yang lalu 5,5 juta. Berapa tahun saya tidak boleh makan kalau mau menjadi
wakil rakyat. Berarti mereka itu semua atau orang kaya atau orang yang dibiayai oleh orang bermodal. Saya tidak mengatakan bahwa orang-orang seperti itu adalah orang korup dengan sendirinya, tapi perhatian mereka tentu saja tidak berkaitan dengan orang kecil. Jadi ini suatu masalah yang sangat besar di Indonesia yang saya belum lihat bagaimana. Lalu tentu saja semboyan para mahasiswa 25 tahun yang lalu berantas KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Baik Romo, untuk menyimpulkan perbincangan kita kali ini, apa kira-kira hikmat yang dapat disampaikan? Apakah Romo memiliki pesan? Saya kira tentu saja kita semua harus saling mengingatkan. Dan tentu itu tidak hanya bisa dengan khotbah. Khotbah itu juga terlalu mudah. Apalagi saya berpendapat bahwa misalnya khotbah dalam gereja sebaiknya jangan mengenai politik. Itu tidak akan menguntungkan. Maka yang penting sebetulnya adalah diskursus dalam civil society. Artinya sangat penting hak asasi manusia demokratis, yaitu hak kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan mengkritik, kebebasan berkumpul, juga kebebasan membentuk organisasi, itu diprioritaskan supaya kelas politik jangan bisa mengisolasikan diri dan menguasai masyarakat, melainkan terus-menerus disoroti oleh media, disoroti oleh mereka yang memberi perhatian, disoroti misalnya oleh konferensi rektor-rektor universitas dan sebagainya. Jadi yang penting adalah kritik. Saya mengandaikan bahwa para pemimpin kita semua orang yang sebenarnya mau memimpin dengan baik, juga dengan etis, maka mereka harus diperingatkan apa yang betul-betul dituntut dan apa yang juga perlu dikritik. Dan mereka harus tahan kritik dan memperhatikan kritik dan mengubah diri kalau itu perlu. Baik, terima kasih Romo atas waktunya telah bersedia bergabung dengan Metro TV untuk membagikan pandangan dan juga pengetahuannya. Dan itu dia pemirsa bagaimana hasil perbincangan kami dengan Romo Magnus Suseno, seorang cendekiawan, agamawan dan juga budayawan dalam membahas etika dan juga moral seorang pemimpin. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.